Sampai salah pilih jurusan karena kita harus memikirkan prospek kerja ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Pars. Buat teman-teman yang udah gabung di channel aku, makasih banyak udah nontonin video-video aku. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel aku, perkenalkan nama aku Ida. Di video hari ini aku mau membahas tentang jurusan-jurusan yang banyak dicari oleh perusahaan. Nah, buat teman-teman atau buat adik-adik yang emang lagi mempersiapkan masuk ke perguruan tinggi dan pengen tahu prospek kedepannya seperti apa, terus kayak semacam riset-riset untuk kerja nanti setelah lulus kayak gimana gitu, jurusannya apa yang mau diambil, ini bisa banget jadi referensi atau jadi kayak semacam pertimbangan sebelum masuk kuliah juga. Karena kan pada dasarnya setelah lulus kuliah kita akan bekerja, maksudnya tuh kita jangan sampai nganggur lah ya, jadi tuh bener-bener harus prepare dari sekarang. Oke, buat teman-teman yang emang pengen tahu videonya, stay tune terus di video aku. Oke teman-teman, memilih jurusan itu kan bukan hal yang mudah gitu ya, apalagi dengan umur yang masih muda kayak misalnya baru lulus SMA, itu kan pasti banyak banget pertimbangan dan juga belum banyak info-info tentang dunia kerja gitu. Makanya kita jangan sampai salah pilih jurusan karena kita harus memikirkan prospek kerja ke depannya gitu ya. Maka dari itu, di sini aku mau share tentang jurusan-jurusan yang memang banyak dicari oleh perusahaan. Yang pertama adalah jurusan akuntansi. Pasti buat teman-teman semua udah nggak asing banget dengan yang namanya akuntansi, karena dari SMA, terus sebelum SMA juga pasti udah adalah segelintiran yang kita baca akuntansi gitu. Dari namanya aja kan kita udah tahu gitu bahwa akuntansi itu kan lebih ke arah keuangan, finansial gitu. Dan di sini perusahaan pasti kan membutuhkan banget yang namanya orang-orang accounting gitu ya. Karena setiap perusahaan itu pasti ada pengeluaran, kemudian pemasukan, dan pelaporan-pelaporan apapun pasti dibutuhkan untuk semua perusahaan. Maka dari itu, peluang kerja akuntansi banyak sekali. Dan aku juga sih sempat dulu sebelum melamar kerja, dulu pas melamar kerja gitu, kayak semacam di website gitu, itu akuntansi emang banyak banget gitu, loker akuntansi lagi, karena memang perusahaan butuh orang-orang accounting untuk menulis laporan, kemudian keuangan dan lain-lain, itu dibutuhkan banget ya. Itu seputar akuntansi. Jadi buat teman-teman yang emang lagi kuliah di akuntansi, insya Allah lapangan kerja masih terbuka dan masih banyak gitu. Terus next yang kedua. Yang kedua ada ilmu komputer. Ilmu komputer di zaman yang sekarang itu, yang zaman canggih banget gitu ya. Semua perusahaan udah hampir rata-rata mengubah datanya itu ke data digital gitu. Jarang banget yang datanya itu ditulis gitu, karena kan membutuhkan waktu juga, kemudian ya pokoknya nggak simpel gitu ya. Dan digital ini memang sangat dibutuhkan di perusahaan untuk mempermudah gitu. Apalagi sekarang ini banyak banget perusahaan bahkan mereka memakai sistem mereka sendiri gitu, kayak semacam aplikasi yang khusus untuk perusahaan mereka, karena itu bisa mempermudah kayak laporan mereka, output, input, dan yang lain-lain gitu. Maka dari itu, ilmu komputer itu juga sangat dibutuhkan di perusahaan. Dan selain itu juga, yang masuk jurusan ilmu komputer ini kan mereka nggak hanya di perusahaan gitu ya, walaupun mereka nggak bekerja di perusahaan, karena misalkan mereka kreativitasnya tinggi dan mereka menciptakan kayak semacam aplikasi-aplikasi yang memang nanti bisa kita pakai, bisa kita download, itu kan menjadi keuntungan tersendiri bagi si orang yang punya skill tersebut gitu ya. Kadang kan kita nggak terlalu expert untuk bidang-bidang ilmu komputer gitu-gitu kan, karena kan kita bukan jurusannya gitu. Dan untuk mereka itu bisa mereka kembangkan gitu. Jadi kalau menurut aku yang masuk jurusan ilmu komputer ini, walaupun dia nggak bekerja di suatu perusahaan, mereka bisa mengembangkan ide kreatif mereka, skill mereka yang sangat expert untuk bikin aplikasi atau bikin kayak semacam program-program yang dibutuhkan oleh kita yang
nggak ada di ranah itu gitu, nggak ada di ranah ilmu komputer gitu. Kemudian yang selanjutnya ada ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi dari namanya aja kan udah berhubungan dengan komunikasi gitu ya. Jadi baik itu komunikasi secara individu ataupun secara kelompok, pokoknya dia berhubungan dengan communication gitu. Terus kalau misalkan di perusahaan sebenarnya sih itu lebih ke arah public relation gitu. Cuman nggak ke arah sana doang. Kalau misalkan orang-orang ilmu komunikasi ini nggak bekerja di arah sana, itu nggak masalah. Mereka masih ada peluang kerja semacam kerja di media, kemudian broadcasting, radio, pokoknya arah-arah sana itu membutuhkan orang-orang yang memiliki talent di ilmu komunikasi gitu. Kemudian ada jurusan psikolog. Psikolog itu kan jurusan yang memang lebih mengarah ke perilaku manusia gitu. Nah, di perusahaan juga banyak dibutuhkan juga psikolog. Jadi tuh jenjang karirnya juga lumayan bagus gitu ya untuk di perusahaan-perusahaan. Karena mereka biasanya dijadikan sebagai staff personalia gitu. Kayak semacam sebelum masuk ke perusahaan itu biasanya kita dites oleh orang-orang psikolog gitu. Jadi semacam setelah interview kali ya, maksudnya tuh setelah melakukan tahap-tahap seleksi dan lain-lain, itu biasanya kan oleh orang-orang personalia kita dites lagi ataupun kayak diwawancara lagi dan yang lain-lain gitu. Tapi kan selain di perusahaan, orang-orang psikolog juga dia kan bisa buka kayak semacam konseling dan yang lain-lain gitu. Jadi menurut aku lapangan kerjanya juga lumayan luas gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada marketing atau pemasaran. Dari namanya juga udah tahu lah ya, market, pasar gitu. Itu pasti udah berhubungan dengan penjualan gitu. Apalagi kalau di perusahaan, orang-orang marketing itu banyak banget lokernya gitu. Maksudnya benar-benar dibutuhkan banget. Karena kenapa? Karena orang-orang marketing itu kan dia kayak orang-orang yang menyusun strategi-strategi untuk menghasilkan pemasukan atau penjualan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Maka dari itu, oh ya, di sini tuh marketing sama sales tuh beda. Kalau misalkan marketing itu dia memang orang-orang yang khusus diperlukan yang merancang strategi pemasaran untuk meningkatkan pemasukan ataupun penjualan dari sebuah perusahaan gitu. Jadi memang dia skillnya harus benar-benar expert di bidang penjualan gitu, karena kan mereka yang harus mengatur semua strategi pemasukan, pengeluaran, maksudnya khusus produk yang dia jual gitu ya, khusus produk yang memang dia keluarkan gitu ya. Jadi orang-orang marketing juga prospek kerjanya lumayan banyak gitu. Dan selanjutnya ada teknik mesin. Nah, teknik mesin ini banyak banget sih sebenarnya teknik apa gitu, jurusan-jurusan teknik apa banyak sebenarnya. Cuma kalau teknik mesin itu apalagi misalkan otomotif itu kan nggak sedikit gitu ya, lokernya banyak banget. Bahkan kan mereka bisa meraup gaji yang lumayan tinggi juga gitu, yang menjanjikan. Jadi itu kalau orang-orang teknik mesin udah banyak canggih juga, karena kan untuk kedepannya mungkin ada prospek-prospek yang lebih bagus kayak semacam merancang mesin atau membangun mesin itu dengan menggunakan komputer. Jadi mereka tinggal pasang-pasang aja gitu kan. Jadi tuh mereka benar-benar memiliki skill yang memang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan juga gitu. Yang selanjutnya ada ilmu farmasi, itu jurusan aku. Sebenarnya ilmu farmasi itu bukan hanya ranah di kesehatan doang, ranahnya itu banyak, ada di industri, kemudian ada di klinik, industrinya juga banyak, ada makanan, ada kosmetik dan lain-lain gitu. Contohnya kan misalkan aku kan farmasi, cuman aku nggak di ranah rumah sakit, nggak di ranah klinik, aku ranahnya di bahan bakunya gitu. Jadi sebenarnya farmasi itu memang dibutuhkan dan lokernya juga lumayan alhamdulillah banyak gitu, karena mereka nggak satu sektor doang, maksudnya nggak satu penempatan doang, karena beragam, ada di klinik, di rumah sakit, di apotik, kemudian di industri. Jadi otomatis banyak juga peluang kerjanya gitu. Kemudian ada ilmu manajemen. Dari namanya aja memanage, mengatur. Maka dari itu, jurusan tersebut juga sangat penting di perusahaan karena mereka memanage, mengatur sebuah perusahaan gitu. Jadi orang-orang manajemen ini, dia itu memiliki skill yang memang harus bisa memimpin gitu.
entah itu memimpin suatu tim, entah itu memimpin suatu perusahaan, karena kan mereka memang dituntut untuk mengontrol, memanage atau mengatur gitu ya. Maka dari itu, sebuah perusahaan itu perlu orang-orang manajemen gitu, yang memang bisa mengatur sebuah perusahaan. Maka dari itu, lowongan ini juga nggak kalah. Ini banyak juga dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan. Jadi buat teman-teman yang masuk manajemen, ya don't worry, karena emang banyak banget perusahaan-perusahaan yang butuh kalian. Oke semuanya, jadi mungkin itu ya sekilas-sekilas gambaran buat yang mau ngambil jurusan, buat yang mau ngambil ke perguruan tinggi. Ini bisa dijadikan sebagai referensi kalian sebelum masuk kuliah, tapi nggak usah dijadikan acuan juga. Ya elah GR banget mau dijadikan acuan. Jadi itu sebenarnya cuma sekedar referensi doang buat kalian. Jadi itu biar ada gambaran buat prospek kedepannya, buat kedepannya setelah lulus tuh seperti apa. Jadi biar nggak terlalu bimbang banget, nggak terlalu bingung banget. Tapi kalian juga jangan jangan diam-diam aja gitu. Kalian juga harus aktif searching seperti apa dan kayak gimana gitu jurusan yang kalian akan ambil dan prospek kerjanya seperti apa. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. See you on my next video. Bye bye.